Apa alasannya sound horeg diharamkan? Nah, jangankan sound horeg ya, kamu memutar radio saja jika suaranya terlalu keras dan berakibat mengganggu tetangga itu juga dilarang. Nah, kita baca penjelasannya di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa Tilatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sta'mala al-insanu haqqahu ala nahwin ghairi mutadin fi urfi nasi. Ketika seseorang menggunakan haknya, menggunakan barangnya sendiri, tapi dengan cara di atas kewajaran, dengan cara yang tidak wajar menurut umumnya manusia, summa tarataba alaihi dzararun lil ghairi, kemudian berakibat bahaya atau berakibat merugikan orang lain, kana muta'assifan, maka itu disebut dengan kesewenang-wenangan, disebut sebagai kezaliman. Contohnya adalah karaf isotil midya'i al-mus'ajil jirani wa ta'dzibihi. Seperti seseorang yang mengeraskan suara radio yang membuat tetangganya jengkel, membuat tetangganya tersakiti atau terganggu. Anda memiliki radio, radio ini milik Anda sendiri, tidak dari curian ya, benar-benar radio milik sendiri. Tapi radio ini Anda gunakan dengan cara di atas batas kewajaran, volumenya terlalu besar, terlalu tinggi, sehingga membuat tetangga jengkel, membuat tetangga terganggu. Ini disebut kesewenang-wenangan. Ini termasuk larangan. Apalagi yang kita bahas sekarang seperti sound horeg ya, sound system yang diputar dengan volume yang tinggi, yang mana batas aman suara yang didengar oleh manusia itu di bawah 85 desibel ya. Dan sound horeg itu disetel di atas 100 desibel yang mana ini umumnya manusia nggak aman. Nah, memutar sound yang sangat tinggi suaranya seperti ini disebut sebagai kesewenang-wenangan, apalagi nanti berdampak bahaya bagi orang lain. Nah, contoh yang kedua, wasti jari darin summa tarkil ma'i fi judraniha waqtan tawilan. Contoh yang kedua, orang yang menyewa rumah kemudian mengabaikan air yang mengenai tembok rumah tersebut dalam waktu yang lama. Misalkan Anda menyewa rumah, kemudian Anda menggunakan air yang mana air itu terus-menerus mengenai tembok dan tidak Anda perbaiki. Maka ini disebut sebagai kesewenang-wenangan bagi orang penyewa tersebut. Awisti jari sayaratin summa yuhamiluha aktsara min humulatiha. Contoh selanjutnya, orang yang menyewa kendaraan, menyewa mobil misalkan, kemudian mobil ini dibebani yang lebih berat daripada kapasitas standarnya. Misalkan ada mobil yang maksimalnya bisa untuk beban 1 ton. Kemudian Anda sewa, kamu bebani lebih dari 1 ton, misalkan diberi muatan 3 ton. Nah, ini termasuk bentuk kesewenang-wenangan. Contoh selanjutnya, audabatin sumayat riba dorban kosian, atau menyewa hewan ya, misalkan kuda, kemudian kuda ini dipukul dengan pukulan yang keras. Nah, ini nggak boleh, ini dilarang. Menyewa kuda tapi kudanya dipukul dengan pukulan yang keras. Au yuhamiluha malatutiku, atau kuda tersebut diberi muatan yang kudanya nggak kuat, diberi muatan yang berat. Ini termasuk larangan. Fa fi kulli dzalika yu'tabaru muta'assifan. Maka semua contoh-contoh di atas ini termasuk kesewenang-wenangan, kezaliman. Fayumna'u min ta'assufihi. Maka tidak boleh, maka dilarang karena kesewenang-wenangan tersebut. Wa yu'awadzu al-mutadzararu amma sabahu min dzararin. Dan orang yang dirugikan itu harus diberi ganti rugi karena dia terkena bahaya, terkena hal yang merugikan. Bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan tersebut harus memberi ganti rugi kepada orang yang dirugikan, termasuk sound horeg ya. Sound horeg karena walaupun ini soundnya, alat soundnya milik sendiri, karena diputar sampai di atas batas wajar, apalagi batas yang aman untuk didengar manusia itu kan 85 desibel ya, sampai lebih dari 100 desibel ini kan nggak wajar. Apalagi kalau sampai membuat orang lain terkena hal yang negatif, misalkan telinganya jadi sakit atau
properti rumah-rumah menjadi rusak. Nah, ini harus mengganti rugi. Orang yang melakukan kesewenang-wenangan ini harus mengganti rugi. Selain tidak boleh juga harus mengganti rugi. Nah, kemudian seterusnya kadzalika yumna'um min istimali haqqihi idza istamala haqqahu istimalan ghairu mu'tadin wa lam yataradab alaihi dzararun zahirun. Begitu juga dilarang jika seseorang menggunakan haknya sendiri, menggunakan barangnya sendiri, tapi dia menggunakannya di luar kewajaran, di atas batas wajar ya, di atas batas umumnya, walaupun tidak terjadi bahaya yang nampak, walaupun tidak ada yang dirugikan. Orang yang menggunakan barangnya sendiri di atas kewajaran, di atas hal yang lumrah, walaupun itu enggak menyebabkan kerugian bagi orang lain, enggak berdampak madarat bagi orang lain, ini juga dilarang. Alasannya kenapa? Li'annal istimala ala hadzan nahwi la yakhlu min dzararin. Karena penggunaan seperti ini sangat berpotensi terjadinya zarar, berpotensi terjadinya bahaya, berpotensi ada yang dirugikan. Wa adamu zuhuri dzarari la yamna'u min wujudi fil waqi'i. Tidak adanya nampak bahaya yang secara kasat mata itu bukan berarti tidak adanya bahaya sama sekali. Walaupun secara kasat mata enggak ada yang dirugikan, tapi ini berpotensi merugikan orang lain. Misalkan yang kita bahas sound horeg ya. Sound horeg dengan suara yang sangat kencang, orang di sekitarnya suka-suka aja, enggak ada yang protes ya. Ini tetap enggak boleh. Karena apa? Karena dia memutar suara yang di atas ambang kewajaran sampai lebih dari 100 desibel. Walaupun sekitarnya enggak ada yang protes, ini tetap dilarang. Nah, apalagi ya di parade sound horeg itu kan enggak hanya suara yang kencang saja. Biasanya ada beberapa kemaksiatan yang terjadi di situ. Biasanya ada yang ikhtilat. Ikhtilat itu campur baurnya laki-laki dan perempuan. Ini hukumnya juga haram. Ada lagi yang biasanya di belakang soundnya atau di atas soundnya ada mbak-mbak yang buka aurat sambil joget-joget. Nah, ini kan juga diharamkan. Ada lagi yang menggunakan acara-acara seperti ini untuk mabuk-mabukan, minuman keras. Ini juga dosa besar. Minum khamar ini termasuk dosa besar. Ada lagi yang meninggalkan sholat, acaranya siang sampai malam hari, bahkan sampai hampir pagi. Sholat asar maghrib itu ditinggalkan. Meninggalkan satu sholat saja ini dosa besar, apalagi meninggalkan 2 sholat 3 sholat. Nah, ini maka sudah benar acara-acara seperti ini dilarang karena banyak hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Demikian penjelasan ini tadi di dalam kitab Al-Fiqhul Al-Islamiyyu wa Adilatuh. Jangan lupa untuk di follow ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.